Ya, semalam sampai di sini. Sama, siapkan alat tulis, ya, pulpen. Lalu silahkan komen kalau sudah ketemu jawabannya. Waktunya 2 menit untuk setiap soal. Jadi manfaatkan 2 menitnya untuk betul-betul mencoba agar lebih terasa efek pembelajaran kita, karena ini kita daring. Jadi betul-betul harus aktif dan betul-betul keinginan tahunya itu harus lebih tinggi anak ya. Jadi harus dicoret-coret agar kalian bisa merasakan energi belajarnya hari ini ya. Kita mulai ya. Yang pertama untuk hari ini waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, si Husin jawab B, yang lain? Ada jawaban lain? Husin jawab B. Ya, semuanya kayaknya jawab B. Ya, Giski, Eca, Giski, aduh, oh ya, 2 kali sama. Oke, udah habis waktunya, kita kerjakan sama-sama ya. Ummu Hanifah B ya. Kita cek ya anak. Sudah 2 menit. Nah, kalau ingat aja ya, kalau pegas itu kalau paralel diapain? Seper, Pak. Di jumlah, Pak. Di jumlah. Jumlah atau di per? K1 tambah K2. Ditambah ya. Iya, Pak. Jadi ingat, ini kebalikan dari resistor. Kalau resistor ini seper, tapi kalau dipegas tambahkan aja, berarti K1 nggak nampak ya. K1 tambah K2. Nah, berarti K1-nya 4,5 ditambah K2-nya 4,5 juga sama ya. Hasilnya 9 Newton per cm. Artinya gini ya, kalau dikasih gaya 9 Newton, maka pegasnya bergeser 1 cm. Ini berarti K3 itu kayak mana maknanya? Kalau dikasih gaya 18 Newton, entah ditarik, entah didorong, maka pegasnya bergeser 1 cm. Itu maknanya ya. Nah, dengan K3 seri kan? Kalau seri diapain, Nak? Seper. Berarti gabungan. Ini Kak, ini Bapak sebut aja K gabungan ya. Seper K gabungan ditambah seper K3. Berarti 1/9 ditambah seper 18. Berapa itu? Per 18 ya. 2 ditambah 1. Hasilnya 3/18. Ini masih seper K total. Berarti kalau K total dibalik, ya kan? 18/3. Hasilnya 6 cm. Gitu. Jadi pertambahan panjangnya kalau begitu adalah 6 cm. Ini kok 6 cm? Ini nama apa? Belum, Pak. Bukan ya, ini nama apa? Newton per Itu masih konstanta. Artinya apa nih? Setiap dikasih gaya 6 Newton, ini logika aja nih kan? Dia bertambah 1 cm. Paham ya? Setiap dikasih gaya 6 Newton, dia bertambah 1 cm. Berarti kalau, ini pakai logika aja, tanpa rumus bisa kan? Kalau dikasih gaya 36 Newton, berapa senti? 6 kan? Betul nggak? Berarti 6 kali dari ini kan?
Si 36 ini 6 kali dari 6 berarti 6 cm. Nah, jadi harus dimaknai. Jadi rumus itu atau satuan itu setiap dalam belajar fisika harusnya di kelas 10 bisa memaknai ini. Nah, ini apa yang maknanya? Bukan sekedar ditulis ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak nggak pakai rumus kan untuk nyari ini, untuk yang terakhirnya? Hanya yang pertama aja ya, untuk nyari K total. Kalau dirumuskan gimana Pak? Ya, ini nanti ada pertanyaan dengan F sama dengan K delta X. F-nya 36, K-nya tadi udah dapat 6. Maka delta X-nya 36 per 6, ya udah 6 ya. Ini pakai rumus. Ada pertanyaan? Nah, kalau 10 detik nggak ada jawaban berarti nggak ada pertanyaan ya kan, sama kayak perempuan dijodohkan. Mau sama dia nak, kalau diam aja 10 detik berarti mau ya kan. Oke, kita lanjut. Waktunya 2 menit. Ayo, apa jawabannya? Masih ingat gaya sentripetal nak? Bapak kasih clue ya. Masih, Pak. Masih ingat. Bapak kasih clue ya. Ini pakai gaya sentripetal. Apa rumusnya? M V kuadrat per R. Kalau nggak ada V gimana Pak? Ingat aja. V dengan omega itu apa? Gini kan? Ya nggak? Jadi V sama dengan omega dikali R. Ya udah masukkan ke sini. Nah, ini Bapak kasih clue aja. M omega R dikuadratkan per R. Hasilnya M omega kuadrat R. Nah, ini clue-nya ya. Tapi perlu dianalisis gaya-gayanya. Nggak langsung aja kayak gitu ya. Silakan kalau ada jawaban. Husin jawab dodol. Oke, thank you Husin. Ada lagi yang mau jawab? Oh, Ja'far. Apa kabar Ja'far? Ini baru tersebut namanya ini. Alhamdulillah, baik, Sir. Nggak ikut MTQ, nggak? Rencana, Kampung. Sir. Oh, nggak ada MTQ di kampung. Ya. Ada, Sir, ada. Oh, ada. Nggak ikut ya? Oke, udah kita bahas aja ya. Biar supaya waktunya udah 2 menit. Sebuah benda bermasa 5 kg diikat dengan tali, berputar suatu bidang vertikal. Gini ya. Ini batu. Nah, ini batu. Diikat dengan tali gini ya. Secara vertikal diputar, artinya putarannya begini arahnya. Nah, ini.
Kalau horizontal kayak cowboy ya kan. Kalau ini nggak cowboy deh gini. Ya, bisa ya dibedakan ya kasusnya ya. Kecepatannya omega 6 radian per sekon. Lintasannya jari-jari ini ya, ini R. Dari kita pegang talinya, misalnya kita megang talinya di sini poros ya kan. Ke batu itulah jari-jari 1,5 M. Putar. Ini masanya 5 kg. Yang ditanya pada saat titik tertinggi, berarti kan ini titik terendah di sini ya. Misalnya kalau ditanya titik terendah di sini. Kalau titik tertinggi di sini. Nah, analisis dulu gayanya. Gayanya apa aja nih? Nah, pertama, ada tegangan tali ke dalam. Ya kan? Apalagi ada berat batu. Kita ganti warnanya. Untuk berat batu, saya pakai warna kuning lah ya. Apa enggak nih? Nah, ada Mg. Sama-sama menuju pusat, berarti positif. Ya, kalau gaya sentripetal, yang positif adalah yang menuju poros pusat. Nah, tapi kalau di bawah, ini misal aja nih ya, di bawah, kita sekalian belajar konsepnya sedikit. Gaya beratnya kan ke bawah, Mg. Tegangan talinya ke pusat, ke atas. Oke. Nanti kalau untuk yang di bawah sigma F-nya kan ini nanti sigma F sentripetal itu kan apa? MV kuadrat per R. Nah, yang positif di sini di sigma T kurang Mg. Kenapa gitu, Pak? Karena gaya beratnya menjauhi pusat. Sementara tegangan tali ke pusat. Nah, kalau dia di titik tertinggi, nah ini nanti ini ya, titik tertinggi, inilah kasusnya yang mau kita selesaikan. Bisa ya dibedakan ya. Titik tertinggi dan titik terendah ya, bisa ya. Nanti beda lagi kalau di titik di samping. Wah, jawabannya A. Oke, karena yang titik tertinggi sama-sama ke bawah, pusatnya berarti positif ya. Sigma F sama dengan MV kuadrat per R. Nah, ini sentripetal. Berarti sama-sama positif, T tambah Mg sama dengan MV kuadrat per R. Yang ditanya tegangan tali kan, berarti Mg-nya pindah ke kiri. Maka berubah jadi MV kuadrat per R dikurang Mg. Jelas sampai di sini? Jelas, Sir. Jelas ya, berarti T sama dengan M-nya boleh dikeluarin biar supaya cantik. Boleh ya? Pak, tapi Pak nggak ada kecepatan di sini Pak, ya kan? Yang ada omega. Jadi apa ini? Ya udah ini aja ambil. Nah, jadi ini dia berubah kan? M kali omega kuadrat R dikurang G. Ya udah masukin. M-nya berapa nak? 5. Ya kan? Omeganya berapa? 6. 6 dikuadratkan. Jari-jarinya berapa? 1,5. Ya, saya buat aja pecahan 3/2 biar cantik ya kan. Gravitasi nggak usah disebut lagi ya kan, berapa? 10. Nah, yang dalam kurung dulu selesaikan. Kan gitu matematikanya kan. Ini ada juga yang langsung ngalihkan. Itu salah jadinya kan. 6 kuadrat 36. Bagi 2. Berapa? 18. Kali 3 kurang 10. Nah, berarti 5. 18 kali 3 berapa itu? 64. 54, Pak. Oh, 54 kurang 10. Jadi 44. 4 kali 5. 220. 220. 120 Newton. Jadi jawabannya D atau A? Sir. Iya, ore, Eca benar. Husin mungkin salah dia mungkin si Husin siapa tadi jawab D? Husin kan? Yes, Sir. Dihapus ya, Sin? Oh, sedih hapusin nggak apa-apa jadi pembelajaran kan. Mungkin Husin analisis yang di bawah ya. Ya, atau salah di mana tadi, Sin? Belum dikurangkan sama gaya beratnya itu. Oh, nggak ada gaya beratnya. Nggak bisa dong ya.
Harus ada gaya beratnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak, ada Pak. Silakan. Untuk tegangan Pak dari bidang yang diikat itu Pak sama masanya Pak, itu nggak habis Pak tegangannya Pak. Kan dia sama-sama berlawanan Pak. Yang mana nih? Yang di bawah atau yang di atas? Dari apa ya Pak? Dari bidangnya itu Pak, diikat ke bendanya kan dia tegangannya Pak berlawanan Pak. Itu nggak habis Pak. Tegangan yang di atas ini ya? Tegangan itu akan selalu ada dimanapun dia, mau di samping. Tali ini akan selalu menegang. Dia bukan sifat aksi-reaksi ya, terhadap batu, bukan. Tapi ini akibat dari adanya putaran ini, ya. Kan kalau kita memutar batu dengan tali, itu kan batunya selalu di ujung-ujung dari putaran kita, kan? Nggak pernah dia dekat tangan kita, kan? Gitu. Itu menandakan adanya tegangan tali. Ya, Sin ya? Yes, sir. Bisa dibayangkan nggak itu prosesnya ketika kita muter tali? Selalu ada tegangan tali itu pasti. Yang lain ada pertanyaan? Bagus pertanyaannya. Jadi nggak habis ya, tetap harus dianalisis vektornya. Nggak ada ya? Lanjut. Tadi waktu Bapak tersisa 15 menit. Apalah ya, masih dapat lah ya. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Ini hampir sama, tapi ini nggak ada tegangan tali ya kan? Tapi dia mengalami reaksi dari udara yang dia beri gaya. Tetap ada arah menuju pusatnya tetap ada. Jadi kalau di gaya sentripetal, gaya melingkar, harus diingat pasti ada gaya yang menuju pusat. Ada yang mau jawab? Bapak kasih clue ya. Ini sama. Ini pesawat. Mana gambar pesawat? Gini aja lah ya, simbol aja ya. Dia terbang, tiba-tiba dia lakukan atraksi. Nah, dia memutar. Nah, di bawah lah dia titik terendah dari atraksi dia. Tetap dia punya gaya berat pasti ke bawah. Nah, karena dia memberikan aksi terhadap udara di sini. Kalau pesawat itu di langit atau di atas lah ya. Yang membuat dia ada gaya normal apa? Udara. Ketika dia memberikan gaya berat ke udara, udaranya ngasih gaya normal menuju pusat lingkaran atraksi yang dia buat. Nah, ini gaya normal. Di soalnya dikasih tahu gaya normalnya 8 kali dari gaya beratnya. Ya, nah ini clue-nya. Coba siapa yang mau jawab? Silakan dilanjut. 8 kali itu berapa kali? Sorry, 7,4 kali. 7,4 kali dari gaya beratnya.
Yang ditanya berapa kecepatannya. Kalau tadi nah, maka berlaku sigma F gaya sentripetal mv kuadrat per r. Ya, sebenarnya asal mulanya dari sini itu ya kan, m gaya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu ini. Nah, gitu dia. Boleh dirubah lagi tadi m omega kuadrat r. Sekarang yang penting adalah menganalisis sigma F-nya. Siapa yang positif kalau di bawah? Ada yang mau coba jawab? Ah, udah gampang nih. Langsung ketahuan ini. Pak, tapi nggak ada masa Pak di soal. Ya kan? Ya udah nggak usah. Iya, nggak ada masanya nak. Salah soal ini Pak. Nggak ada jawabannya lah. Ya kan? Masa sih? Coba kita cek ya. Udahlah, nanti waktunya habis ya. Maaf, Bapak langsung aja. Jadi yang positif dari analisis gambar ini melingkar. Siapa nak? Gaya normal atau gaya berat? Gaya normal, Sir. Nah, gaya normal. Ya kan? Negatifnya? Gaya berat. Sama dengan mv kuadrat per r. Gaya normal itu 8 kali lagi. 7,4 kali dari gaya berat. Dikurang gaya berat. Sama dengan mv kuadrat per r. Nah, 7,4 W dikurang W berapa nak? M kali G, Sir. 6,4 W ya kan. Bapak belum sampai nanya W-nya apa ya, masih ini. Nah, disederhanakan dulu dia. Baru kalau mau diganti W-nya silahkan. Jadi apa? 6,4 W itu M kali G. Ya kan? Yes, sir. Dengan MV kuadrat per R. Ada yang boleh dicoret? M-nya, sir. Nah, M-nya, M-nya selesai. Baru kan yang ditanya V, R-nya pindahkan ke sini. 6,4 G RV kuadrat. Berarti V apa nak? Akar 6,4 G kali Udah ada nggak ini semua di soal satuannya? Nilainya? Pak, gravitasi nggak ada, ya kan nggak perlu 10. R-nya Pak, ada nggak? Ada 400. Berapa itu hasil kalinya? 64 kali 4. 16. 256.000, Pak. Berapa? 2.000. 25.600, cocok? Iya, 2.600. Iya. Iya, Pak. Berapa itu? 160. 160. Nah, itu dia ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, silakan di screenshot, nanti dicatat yang rapi, dibuat lagi biar supaya semakin ingat ya. Hari ini itu dulu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti Bapak upload juga videonya yang semalam juga di psikologi ya. Jadi boleh nonton ulang-ulang. Ya, itu aja. Thank you. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Pak. You're welcome.